Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah amma ba'du. Yang saya terhormat Bapak Ibu Pemuji UKIN Darjat Bat 1 2003 BPG Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Anwar Sadat mengajar di SMA Negeri 24 Jakarta. Pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023 melaksanakan uji kinerja dengan tema akidah sub mahabbah, khauf, raja, serta tawakal. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kita ya. Amin. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya. Mudah-mudahan saya absen ada yang masuk ya. Aji, Hadir, Pak. Ahmad, Hadir, Pak. Aisyah, Ajeng, Andika, Aulia, Fasa, Firdaus, Hadir, Pak. Hafifah, Kanaya, Lintang, Maulana Malik, Ibrahim, Miutia, Muhammad Abdizar, Moza, Olivia, Muhammad Chandra, Hadir, Pak. Muhammad Rafa Zaki, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Ihsan, lalu Muhammad Riyad, Hadir. kemudian Niki Uta, Rahmadani, Raihan Hidayat, Restu Ardana, Safira Adriano, Safik Hadir, Pak. Tahta, Hadir, Pak. Fikram, Hadir, Pak. apa ya izin ya, kemudian terakhir Zawad. Oke, baik ya, mulai saja pelajaran kita ya, membahas tentang akidah ya. Ini akidah adalah satu keyakinan buat kita semua, fondasi kita tentang agama Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwwata illa billah ya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 10 ini dalam membahas tentang ilmu akidah ya. Sebelum nanti saya akan bertanya, kita menyaksikan video dulu nih ya, video dulu supaya kamu dapat pemahamannya. Nanti setelah itu saya akan bertanya kepada kalian apa tentang seputar akidah, tentang mahabbah, cinta, terus yang kemudian tentang khauf, takut, kemudian raja, kemudian yang terakhir adalah tawakal. Oke, kita saksikan dulu video yang diputar oleh teman kalian. Rahmaka ya Rabbal ibadi rajai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du.
anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas hakikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala serta khauf. Yang pertama kita bahas yaitu adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintainya. Tingkatan tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur penting dalam ibadah di samping khauf, takut, dan roja, berharap ketiganya menjadi perasaan yang harus dimiliki seorang muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala: A. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Mencintai Al-Quran. C. Menjauhi perbuatan dosa. D. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. E. Tak gentar menghadapi hinaan. F. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. G. Senantiasa membersihkan hati. H. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Yang kedua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih rasa takut? Merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya secara tegas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh. Tanda-tanda takut kepada Allah: A. Tampak dari ketaatan kepada Allah. B. Menjaga lisan dari perkataan dusta. C. Menghindari iri dan dengki. D. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. E. Menjauhi makanan haram. F. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita membahas yang kedua, cara menumbuhkan sifat raja. Nah, kita membahas raja dulu nih ya. Pertama, A. Musabah atas sifat Allah. B. Mempelajari dan memahami Al-Quran. C. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih manfaat sifat raja? A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan. C. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Menumbuhkan sifat optimis. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sifat tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi tawakal. Rasulullah SAW selalu berpasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Secara bahasa Arab, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah secara mutlak. Tawakal bukan berarti menyerahkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi harus dihadapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Manfaat tawakal: pertama, tercukupinya semua keperluan. B. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. C. Tidak bisa dikuasai oleh syaitan. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti, menghargai hasil usaha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyaksikan ada satu video suara saya tadi ya, menjelaskan bahwasannya
tentang akidah nih, ya. Siapa yang tahu akidah? Akidah itu apa tadi? Ya, tadi saya kasih tahu siapa? Akidah. Oh, tunggu aja. Ayo, akidah itu apa? Akidah adalah keyakinan. Keyakinan itu bisa percaya. Nah, ada konsep ini akidah. Berarti akidah itu ada 4 nih, ya. Pertama adalah mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Apa Nabila tadi? Cinta. Kalau kamu cinta kepada Sang Pencipta, bagaimana tuh? Ada nggak rasa apa ya, kita ingin dekatnya gitu? Ada nggak? Nah, yang tadi yang dijelaskan tadi apa tuh? Contoh-contoh tadi kita rasa cinta kepada Allah apa nih? Pertama, beribadah, ya, sholat, ya. Makanya ketika kita sholat ada namanya takbiratul ihram. Nah, ada namanya doa apa tuh takbiratul? Iftitah ya. Nah, ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna dari doa tersebut adalah kalau kamu sudah takbiratul ihram, berarti jiwa ragamu itu sepenuhnya untuk Allah. Paham di situ? Itu cinta. Yang kemudian kalau kita cinta, boleh nggak kita doain? Nggak boleh, ya. Gitu. Apa didoain? Allah paling males. Allah tuh paling nggak suka kepada orang yang mendoakan. Makanya disebut la tusyrik billah. Janganlah menyekutukan Allah. Apa tuh yang menyekutukan Allah? Sebab-sebabnya. Ada yang tahu nggak? Sebelum kita beralih nih, ya. Habibah apa? Menyekutukan Allah. Iya, dukun ya. Ya, kita nggak boleh tuh. Kita udah sholat juga, tapi pergi ke dukun. Itu namanya kan musik ya. Terus mohon maaf, ada namanya kalau ada anak laki yang pakai cincin batu tuh, ya. Wah, gara-gara pakai cincin nih, gua nih hidup gua kayaknya makmur banget nih. Nah, itu musik gak kira-kira? Musik. Ya, itu namanya lentur dalam mencintai Allah. Nah, sekarang yang kedua, ya. Aisyah mana Aisyah? Sekarang saya mau tanya, sebutkan rasa takut kepada Allah. Takut kayak kita kita nggak boleh melakukan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Berarti aturannya ya? Iya, aturan-aturan. Kalau saya boleh pendapat, boleh nggak saya rasa takut, kita yang takut nih sama Allah, takut tobat kita ditolak? Takut ya? Oh, itu yang bahaya itu yang bahaya. Kita udah sujud sehari semalam, tobat kita nggak diterima, itu yang Allah yang kita rasa takutkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita rezeki pas kita cari, tapi kalau udah Allah sudah mampet itu tobat kita, repot dan seperti ini ya. Kamu kenal Fir'aun? Walaupun dia nggak kenal kita ya, gitu ya. Fir'aun itu ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah, ya, itu menurut cerita para ulama itu disumpel mulutnya. Kenapa? Dia mengakui bahwa Tuhan yang Musa itu adalah benar. Kalau andai kata dia mengucap itu, berarti taubatnya diterima. Maka disebut Allah itu namanya Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya itu insya Allah taubat kita itu semuanya diterima oleh Allah. Yang ketiga, sekarang yang tiga, roja. Tadi saya berikan tugas, apa roja? Harapan. Ya, contohnya apa? Doanya dikabulin. Dikabulkan. Ada nggak kalau sebagai pelajar itu pengen dikabulkan?
Apaan diantaranya? Nah, nilai bagus. Ada nggak rasa cita-cita pengen dikabulkan? Nah, itu berarti harapan itu melekat di dalam hati manusia. Yang keempat terakhir, Nabila ya, tawakal. Berserah diri kepada Allah. Artinya berserah diri kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Dengan sebelumnya pertama adalah doa, ikhtiar dan tawakal. Makanya hari ini kamu belajar, pada hari ini kamu capek, insya Allah di kemudian hari kamu akan memetik manisnya. Amin ya Rabbal. Nah sekarang nih dari 30 orang ini saya bagi kelompok deh ya, bagi kelompok untuk lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kelompok pertama membahas tentang mahabbah, cinta. Yang kedua membahas tentang rasa khauf atau dalam kurung takut. Yang ketiga membahas tentang roja, apa tuh harapan. Dan yang keempat adalah terakhir tawakal. Silakan yang perempuan, yang laki semua satu kelompok, perempuan, laki-laki ya. Kalau memang nanti kelebihan boleh nanti dicampur gitu ya. Silakan, saya kasih waktu 2 menit untuk kelompok ya, silakan aja deh. Untuk lingkaran aja bikin bikin ini apa lingkaran. Ya, 1, 2, 3, 4. Dikenal sebentar ya. Nanti judulnya kelompok 1 Nabila kelompok 4 ditawakal ya. Kelompok 1 tadi siapa ya? Sini ya. Kelompok 1 ya deh, bahas tentang mahabbah. Kelompok 3 laki-laki, kelompok 3, kelompok laki 3. Ini kelompok 3 4 ya, ini aja 4 ya. Enggak apa-apa dah gitu ya. Pokoknya ini 1 2 3. Ini sampai kelompok 3, kelompok 4, Andika dan kawan-kawan ya. Silakan, pertama judulnya yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah balik lagi. Kemudian khauf takut, yang ketiga roja harapan, kemudian keempat tawakal. Oke? Silakan tulis 2 aja.
ya. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Tinggal kelompok 4. Ya. Mudah-mudahan orang yang selalu Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan menjelaskan lagi lah ya. Supaya kamu lagi semua pada semua. Kita bagi selesai. Pertama, kalau kita mahabbah itu ada tanda-tanda cintanya. Pertama, cintanya itu mencintai Rasul. Kenapa sebab Rasul ini? Karena Allah itu punya kekasih di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam bertanya di surga, ini ada nama Nabi Muhammad, nurnya cahaya, padahal orangnya belum ada. Nabi Adam aja bingung. Tuh ya, makanya Allah tuh sayang kepada Rasulnya bernama Nabi Muhammad. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Kita ini sebagai manusia, orang Islam, cinta dong kepada Al-Quran. Ya, makanya kalau nyimpan Al-Quran itu dulu waktu saya masih kecil itu, kalau nggak kita tidak ada di atas kepala. Kalau sekarang mah enggak, belum ada cinta kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Tapi kita nggak mungkin sebagai manusia, pasti ada luput dosanya. Pertama, dosa kecil, nyolong pulpen, ya, pensil, penghapus, intek, label dan sebagainya. Itu dosa kecil tuh. Ya, dosa besar apa? Menyekutukan Allah. Kemudian yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Apa yang mendahulukannya? Sholat. Makanya ketika hayya 'alas sholat, marilah kita bersegera untuk sholat. Kemudian tak gentar menghadapi hinaan. Ya, hinaan apa? Cacian, makian. Pasti namanya orang ingin naik kelas, pasti ada ujiannya. Ya, benar ya? Apalagi kita sebagai orang beriman ya, ada namanya hujan fitnah, ada namanya hujan apalagi tuh iri dengki, pasti ada. Tapi kita harus tak gentar menghadapi hinaan ini, gitu ya. Kemudian apalagi? Memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Kemudian yang dia senantiasa membersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini, gitu ya. Kemudian yang A, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ya. Kita sebagai orang Islam, dari mulai kecil kita sudah diazankan, dikenalkan oleh orang tua kita. Ayo sama-sama kita mendalami agama. Jangan jadi orang Islam, pertama nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, repot. Ya, lanjut. Sekarang tanda-tanda takut kepada Allah nih, kelompok 2 kita bahas. Ya, tampak dari ketaatannya kepada Allah. Tampak. Kenapa sebab kita udah tampak ketaatan? Karena kita takut siksa Allah. Apa pedih? Betul. Neraka. Pedihnya luar biasa. Jangankan kita kena api neraka, kena knalpot aja yang panas di kaki kita. Rasanya gimana coba? Baik, jadi ya. Kemudian yang B, menjaga lisan dari perkataan dusta. Apa ada yang sering berbohong? Makanya Nabi itu dakwah berhasil karena apa? Ada 4 sifat Nabi yang berhasil. Pertama, jujur, sidik. Ya, kedua, amanah. Apa amanah? Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatona. Apa artinya fatona? Cerdas. Tuh, 4-4-nya Nabi berhasil nih, gitu ya. Lanjut. Kemudian hindari iri dan dengki. Ini jadi iri dengki. Teman punya HP bagus, jangan iri. Emang rezekinya. Ya, teman udah ranking 1, jangan iri, gitu ya. Teman kita yang laki punya pacar cantik banget, jangan iri. Emang begitu udah bagiannya, gitu ya. D, menjaga pandangan kemaksiatan. Nah, kalau ada lawan jenis, kalau kita lagi ngobrol, sekali kita memandang, seterusnya kita nunduk, gitu ya. Jangan dipandangin terus kayak layangan. Wah, gitu. Dan lama-lama kan timbul hati, dari hati turun ke hati. Ya udah, dan selanjutnya. Lanjut. Nah, kalau ada maksiatan sudah dekat teman kita, wah itu iblis demen sama kita. Wah, ayo dah sikat. Yang punya pacaran tuh ya,
kemudian naik motornya motor ninja lagi, wah cakep gitu ya. Apalagi NMAX lagi ya, gitu ya. Kemudian apalagi menjauhi makanan yang haram. Apa sih makanan yang haram? Apa? Daging babi, daging anjing. Tapi makanan halal bisa jadi haram loh. Enggak, misalnya Chandra punya makanan daging ayam sama tempe. Kemudian sapi ngambil, kira-kira tanpa semua Chandra, kira-kira jadi haram apa halal? Habis itu ya, makanya jangan nyolong lauk temen, gitu ya. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Kalau melangkah, jangan ke tempat maksiat. Itu namanya jaga langkah kita nih. Kedua, tangan kita nih, kalau bisa tangan kita jangan suka nyolong barang orang. Paham di situ? Itu dulu 24 punya kantin kejujuran. Alhamdulillah, melayani sendiri, ngembalin sendiri segala macam. Alhamdulillah, itu barangnya habis, duitnya kagak ada. Ya. Oh, ya. Kemudian ini kelompok 3 kita bahas. Pertama, cara menumbuhkan sifat raja. Apa tuh muhasabah nih? Bukan muhasabah atas nikmat Allah. Ada satu ayat, cuma diulang sampai 31 kali. Pengen tuh, ya, sekali. Kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran, ya, pelajari kita. Kemudian meyakini kesempurnaan karunia Allah. Manfaat sifat raja pertama, semangat dan ketaatan kepada Allah. Tenang dalam menghadapi kesulitan, tenang kita. Kalau ada kesulitan, tenang. Terakhir, menumbuhkan sifat optimis. Nah, kelompok 4 kita bahas. Manfaat tawakal, tercukupinya semua keperluan. Alhamdulillah. Kemudian mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak bisa dikuasai oleh setan. Setan kalau udah kuasai kita bahaya. Lebih baik kita kuasain setan, ya. Kemudian memperoleh nikmat yang tidak henti, menghargai hasil usaha. Itulah kesimpulan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lagi bab berikutnya lagi. Saya aturkan terima kasih atas semua anak-anak sekalian yang telah mempelajari ilmu agama ini. Semoga akidah kamu semakin kuat. Semoga iman kamu semakin kuat. Semoga cita-cita kamu akan dikabulkan. Tawakal kepada Allah kita akan diterima. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang min ahlil khair. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.